Bab 2, Hamil yang Bodoh. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Demon Slayer, God of War, Master of All, ini adalah beberapa dari banyak gelar yang diberikan kepada Grid Vermont. Tapi di antara semua gelar ini, ada satu yang paling tepat menggambarkan dirinya, yaitu pahlawan. 300 tahun yang lalu, pahlawan kita, Vermont Agung, memulai petualangan bersama teman-temannya. Itu adalah dongeng lama yang telah dibacakan kepadanya sejak dia bisa berjalan. Itu tentang petualangan Vermont Agung, Sienna Bijaksana, Anise Setia, Molon Pemberani, dan Hamil Bodoh. Semua yang lain disebut hebat, bijaksana, setia, atau berani, jadi mengapa hanya aku yang disebut bodoh? Setiap kali pengasuhnya membacakan kisah ini sebagai cerita pengantar tidur, api yang mengamuk berkobar di dada Eugene Leonhardt. Kalau saja dia bisa berbicara dengan benar daripada mengoceh. Atau jika, setidaknya, dia bisa menggerakkan tubuhnya dengan benar. Bahkan Molon bodoh itu dikemas sebagai yang pemberani. Lalu kenapa aku yang bodoh? Apakah kita berdua tertukar di beberapa titik? Tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya, dia tidak bisa mengerti bagaimana mereka bisa menemukan The Brave Molon. Pemberani. Mereka tidak tahu omong kosong tentang dia. Lebih seperti Molon bodoh. Si bodoh Hamil selalu cemburu pada Vermont. Hamil memanggil Vermont, yang lebih baik darinya dalam segala hal, saingannya. Meskipun tidak ada orang lain yang benar-benar setuju dengan ini. Bajingan yang menulis ini pasti seseorang yang aku pukul di masa lalu, Eugene meludah sambil menggertakkan giginya karena marah. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk memahami kenapa isi ceritanya seperti ini. Cerita pengantar tidur ini ditujukan untuk anak-anak, jadi mereka harus mudah dibaca serta menyenangkan dan mendidik. Hamil terus berlari di depan Vermont. Dia terus melakukannya bahkan ketika mereka mencapai persimpangan jalan menuju kastil Raja Iblis. Meskipun Vermont mengatakan mereka harus ke kanan, Hamil keras kepala dan bersikeras untuk pergi ke kiri. Omong kosong. Akhirnya, Vermont setuju untuk mendengarkan Hamil. Namun, di sepanjang jalan yang mereka ambil, jebakan iblis sedang menunggu mereka. Hamil bodoh. Dia berteriak dengan bangga bahwa Raja Iblis telah memasang jebakan untuk mereka karena Raja Iblis takut padanya. Betapa bodohnya. Eugene yang berusia 10 tahun mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia mungkin sudah membaca cerita ini ratusan kali, tetapi setiap kali dia mencapai titik ini dalam cerita, kemarahan muncul di dalam dirinya. Hamil adalah pembuat onar. Dia memiliki kepribadian yang berapi-api, jadi dia sering berakhir berkelahi dengan teman-temannya. Mereka mendapatkan bagian itu dengan benar. Setelah banyak petualangan, Vermont dan rekan-rekannya memasuki kastil Raja Iblis. Bahkan setelah memasuki kastil Raja Iblis, Hamil yang bodoh menolak untuk mendengarkan Vermont. Hamil, yang terus berlari di depan, tidak bisa menghindari jebakan apapun, dan berkat itu, Vermont dan rekan-rekannya mengalami banyak krisis. Seperti bajingan ini bahkan tahu bagaimana rasanya, tegur Eugene dengan gigi terkatup. Perangkap di kastil Raja Iblis neraka bukanlah sesuatu yang bisa dihindari hanya karena mereka menginginkannya, jadi meskipun mereka tahu bahwa jebakan ada di depan, mereka masih tidak punya pilihan selain menerobos dengan paksa. Hamil selalu berdebat dengan teman-temannya. Hamil bodoh. Hamil kasar. Namun, Hamil mencintai teman-temannya. Hamil, yang dipenuhi bekas luka, mengorbankan dirinya untuk teman-temannya alih-alih melarikan diri. Petik 2. Di saat-saat terakhirnya, sambil dipeluk rekan-rekannya yang pengasih, Hamil menyesal bahwa dia tidak pernah jujur kepada mereka. Sienna, katanya, aku selalu menyukaimu. Aku tidak menyukainya. Anise, tolong doakan saya. Aku tidak mengatakan itu. Molon, kamu adalah prajurit paling berani. Bajingan itu hanya orang bodoh. Vermont, pastikan untuk mengalahkan Raja Iblis. Vermont bersumpah di atas air mata Hamil bahwa dia pasti akan mengalahkan Raja Iblis. Mendengar kata-kata ini, Hamil dengan damai menutup matanya. Tidak ada lagi yang bisa dilihat setelah ini. Dengan alis berkerut, Eugene menutup buku itu. Jadi karakter saya dikorbankan demi cerita pengantar tidur yang bagus. Anak-anak yang tak terhitung jumlahnya telah diberi pelajaran tentang bagaimana bahkan seseorang seperti Hamil bodoh dapat menyembunyikan hati yang benar di dalam dadanya. Dia telah mengorbankan dirinya untuk rekan-rekannya dan dia bahkan menyesal telah tidak jujur. Brengsek, apakah mereka benar-benar harus menjual nama baikku untuk pelajaran yang begitu murah? Meskipun dia telah membacanya beberapa kali, dia masih marah setiap saat. Akhirnya, melampiaskan amarahnya, dia melemparkan buku itu ke seberang ruangan. Diam-diam dia ingin menemukan orang yang telah menulis cerita itu dan menghajar mereka sampai menjadi bubur, tetapi penulis buku ini, yang sudah ada selama 300 tahun, tidak disebutkan namanya. Vermont, Sienna, Anise, dan Molon, kalian berempat juga yang harus disalahkan, kalian bajingan. Bagaimana Anda bisa membiarkan dongeng seperti ini ditulis? Sialan kau, Sienna, meskipun kamu menangis seperti itu ketika aku menghabisinya. Apakah tidak ada di antara Anda yang mempertimbangkan untuk melindungi kehormatan kolega Anda yang sudah meninggal? Petik 2. Dia menduga itu mungkin benar-benar terjadi, atau setidaknya dia melakukannya begitu dia pulih dari ledakannya dan menarik napas. Lagi pula,
Mereka tidak menyangka Hamel akan bereinkarnasi dengan ingatan lengkap tentang kehidupan masa lalunya. Reinkarnasi sialan. Konten iklan. Eugene mengingat semua waktu yang dia habiskan untuk menangis di tempat tidurnya. Menurut pendapatnya, tahun-tahun masa kanak-kanaknya sama menyiksanya dengan melewati kastil Raja Iblis. Di atas pikirannya yang kabur, dia bahkan tidak bisa bergerak atau berbicara dengan benar. Jadi dia terpaksa menghabiskan setiap hari dari tahun-tahun yang panjang dan mengerikan itu dengan mengunyah dot atau menatap ponsel yang tergantung di langit-langit. Ada alasan mengapa, sebagai anak berusia 10 tahun, dia memiliki tatapan yang begitu buruk di matanya. Sejak usia muda, dia telah dipaksa untuk membunuh waktu hanya dengan menatap ke kejauhan. Eugene mengeluarkan napas berat saat dia menggosok pangkal hidungnya. Petik 1. Aku baik-baik saja dengan reinkarnasi, tapi kenapa aku harus terlahir kembali sebagai salah satu keturunan Vermont? Nama keluarga Vermont adalah Leonhard. Jika saya akan bereinkarnasi, bukankah ada banyak tempat yang bisa saya kunjungi? Jadi mengapa, dari semua hal, saya terjebak dengan garis keturunan Vermont? Orang lain mungkin merayakan memiliki latar belakang yang begitu kuat, tetapi tidak mungkin Eugene, yang masih memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, dapat melakukan itu. Sepanjang hidupnya, dia ingin mengungguli Vermont. Meskipun dia tidak berteriak tentang menjadi saingan seperti yang dikatakan oleh cerita itu, memang benar bahwa Hamel cenderung sadar akan pria itu sepanjang perjalanan mereka. Pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari bayangan Vermont. Tidak peduli seberapa keras dia berlatih dan berusaha, dia masih tidak bisa memperpendek jarak di antara mereka. Vermont yang hebat. Eugene mengangkat kepalanya dan melihat potret besar yang tergantung di dinding. Vermont yang digambarkan di dalamnya tampak persis sama dengan ingatannya dari kehidupan masa lalunya. Hamel yang bodoh. Dia mengambil cermin dari rompinya dan melihat bayangannya. Wajah seorang anak berusia 10 tahun menoleh ke belakang, wajah yang sama sekali tidak mirip dengan Vermont. Namun, karena nama belakangnya adalah Leonhard, dia benar-benar keturunan Vermont. Awalnya, dia mengira ini semua hanya mimpi panjang setelah kematiannya. Namun, dia sudah lama menerima bahwa ini adalah kenyataan barunya. The Stupid Hamel telah bereinkarnasi sebagai keturunan dari Great Vermont. Selama hidupnya, Vermont memiliki banyak selir bersama istri sahnya. Dia bukan seseorang yang tampak terlalu tertarik pada wanita, tapi kurasa dia berubah seiring bertambahnya usia. Vermont dari ingatan Eugene tidak hanya berpantang, dia praktis pertapa. Memikirkan bahwa pria seperti itu akan berakhir dengan 10 selir dan sejumlah besar keturunan. Pada akhirnya, dia masih manusia, jadi kurasa aku mengerti. Hanya keturunan dari istri sah yang diakui sebagai garis keturunan langsung Vermont. Meskipun keluarga Eugene juga bermarga Leonhard, mereka hanya dari garis agunan. Meski begitu, itu tidak seperti mereka dibiarkan melarat. Meskipun mungkin tidak banyak dibandingkan dengan perkebunan utama di ibu kota, rumah keluarga Eugene cukup mewah untuk terlihat mencolok di lingkungan pedesaannya. Jadi meskipun mereka hanya keturunan agunan, mereka tetap diperlakukan sesuai dengan kedudukannya. Di dalam mansion yang luas ini, gimnasium raksasa secara khusus memamerkan keagungannya. Keturunan yang mewarisi darah Great Vermont pahlawan, dewa perang, penguasa segalanya, tidak boleh mengabaikan pelatihan mereka. Kata-kata ini telah dipalu ke Eugene sejak usia muda. Jangan lagi. Gerhard Leonhard menatap putranya yang berusia 10 tahun dengan mata lelah. Sementara dia juga rajin berlatih sejak usia muda, putranya yang masih kecil telah mempermalukan semua upaya masa lalunya. Meskipun dia mungkin juga keturunan Vermont yang hebat, Gerhard sebenarnya tidak memiliki bakat seni bela diri. Petik 2. Itu benar-benar rusak. Setiap kali dia melihat putranya, dia tidak bisa menahan perasaan campur aduk. Dari perilaku Eugene yang tidak seperti anak kecil hingga matanya yang tajam yang tidak menunjukkan sedikit pun kepolosan, Gerhard merasa selalu ada jarak di antara mereka. Meskipun Eugene telah kehilangan ibunya ketika dia masih muda, Gerhard belum pernah melihat putranya menangisi istrinya yang sudah meninggal. Dan itu belum semuanya. Bakat putranya hebat, sangat hebat sehingga sulit dipercaya bahwa mereka memiliki darah yang sama. Dia monster. Meskipun ini bukan pemikiran yang tepat untuk dimiliki tentang putra satu-satunya, Gerhard terkadang merasa takut. Dia baru berusia 10 tahun, seorang anak yang bahkan belum mencoba-coba mana, tetapi keahliannya saat menggunakan pedang kayu perlu dilihat untuk dipercaya. Aku baru saja mengayunkannya, dan itu pecah. Eugene menurunkan pedang dengan satu klik lidahnya. Pedang kayu telah tertanam dengan inti besi, membuatnya terlalu berat untuk ditangani hanya dengan kekuatan seorang anak. Meski begitu, Eugene bersikeras menggunakan pedang seperti ini sejak dia berusia 7 tahun. Pada awalnya, Gerhard mengira itu hanya kekeras kepalaan kekanak-kanakan. Dia bahkan berpikir akan lucu melihat Eugene mencoba dan memegangnya dengan air mata di matanya. Namun, sudah 3 tahun sejak itu. Sekarang, Eugene dapat menggunakan pedang kayu berat semacam ini dengan mudah dan bahkan menambahkan karung pasir ketika berat awalnya terbukti tidak mencukupi. Gerhard menelan ludah ketika dia melihat ke bawah ke lantai, yang dipenuhi dengan potongan-potongan pedang kayu yang patah dan boneka latihan yang benar-benar hancur. Sudah berapa lama sejak boneka terakhir diganti? Sekitar 3 hari. Tapi ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Setiap boneka latihan di gimnasium harus diganti di beberapa titik.
Keterampilan pandai besi desa adalah sampah, geram Eugene. Meskipun kata-kata ini terlalu kasar untuk keluar dari mulut seorang anak, Gerhard tidak repot-repot menunjukkan hal ini. Itu hanya bagian dari karakter bawaan Eugene. Gerhard telah berjuang untuk memperbaiki perilaku putranya sepanjang masa kecilnya, tetapi sifat liar Eugene tidak berubah sedikitpun. Apakah dia tidak merasa malu menerima uang sebagai ganti omong kosong ini? Dia harus dipanggil dan dipukuli, tetapi ayah, kamu terlalu penyayang. Petik 2. Itu, jangan buang waktumu memikirkan itu. Lain kali, kita akan mendapatkan sesuatu yang sedikit lebih tahan lama. Jangan repot-repot dengan latihan boneka, ambilkan saja saya satu blok besi dengan kemurnian tinggi. Itu hanya akan dihantam oleh pedang kayu, jadi tidak perlu memberinya bentuk. Gerhard hanya menatap putranya, tidak dapat menemukan kata-katanya. Dia memperhatikan bahwa putranya sekarang memiliki fisik yang keras, sulit untuk percaya bahwa dia baru berusia 10 tahun. Sejujurnya, jika mereka bertarung dengan tangan kosong, dia curiga dia mungkin akan kalah. Saya telah menjadi ayah dari manusia gua. Gerhard tidak dapat merasakan kegembiraan murni tentang bakat putranya. Apakah itu karena dia merasa putranya adalah monster? Tidak, bukan itu alasannya. Di antara banyak perasaan yang dimiliki Gerhard terhadap putranya, ada juga rasa bangga. Tidak seperti ayahnya, Eugene dilahirkan dengan bakat yang brilian, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa bangga. Namun, seiring dengan kebanggaan ini muncul rasa bersalah. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa, sebagai seorang ayah, dia kurang berpengaruh. Hanya karena semua keturunan Vermont adalah Leonhards, bukan berarti semua keluarga diperlakukan sama. Sudah ratusan tahun sejak cabang keluarga Gerhard dipaksa keluar ke pedesaan, dan mereka kebanyakan diabaikan bahkan di antara cabang-cabang jaminan. Haruskah dia memberitahu putranya tentang realitas situasi? Tidak, lebih baik tidak. Lagi pula, bukankah topik seperti itu terlalu sulit untuk dipahami oleh anak kecil? Tidak bisakah aku menggunakan pedang sungguhan? Tanpa mempertimbangkannya, Gerhard menggelengkan kepalanya dengan getir. Kamu belum bisa melakukannya. Karena upacara kelanjutan garis darah. Betul sekali. Jika kamu mengambil bagian dalam upacara kelanjutan garis darah 3 tahun dari sekarang, kamu akan diizinkan untuk menggunakan pedang sungguhan. Bukankah tidak apa-apa jika kita merahasiakannya di antara kita berdua? Sesuatu seperti itu tidak diperbolehkan. Karena saya seorang Leonhard, saya tidak bisa mengabaikan tradisi keluarga begitu saja. Upacara kelanjutan garis darah adalah tradisi keluarga hati singa yang berlangsung setiap 10 tahun sekali. Dalam upacara tersebut, semua anak dari usia 10 hingga 15 tahun yang menyandang nama hati singa, baik keturunan langsung maupun keturunan agunan, dipanggil ke perkebunan utama. Alasan upacara ini sederhana. Itu untuk memutuskan siapa di antara mereka yang paling cocok untuk membawa nama hati singa. Lagi pula, bukankah memalukan untuk mengklaim sebagai keturunan pahlawan tanpa membuktikannya terlebih dahulu? Jadi sampai hari itu, mereka tidak diizinkan untuk menggunakan senjata asli yang diasah sampai upacara kelanjutan garis darah selesai. Sungguh tradisi yang bodoh. Eugene tidak membiarkan pikirannya keluar. Namun, setiap kali dia mendengar sesuatu tentang upacara kelanjutan garis darah atau tradisi keluarga, dia merasa jijik dan tidak percaya bergejolak di perutnya. Satu-satunya tujuan yang dilayani oleh upacara kelanjutan garis darah adalah untuk menekan keturunan agunan. Anak-anak dari garis agunan tidak diizinkan untuk menggunakan senjata asli sampai setelah upacara kelanjutan garis darah. Mereka juga tidak diizinkan untuk melatih mana mereka. Namun, anak-anak dari garis lurus yang tinggal di perkebunan ibu kota bebas menggunakan senjata apapun yang mereka inginkan, berapapun usia mereka, dan mereka mulai belajar cara menggunakan mana segera setelah mereka bisa berjalan. Itulah masalahnya. Mereka ingin mengalahkannya sejak usia muda sehingga keturunan kolateral tidak akan pernah bisa mengalahkan keturunan langsung. Tindakan intimidasi ini sangat jelas sehingga bahkan seorang anak pun dapat melihatnya. Apalagi Eugene, yang, meski bertubuh muda, memiliki pikiran orang dewasa. Gerhard tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam kepala putranya. Namun, dia mendapat gambaran tentang apa yang Eugene rasakan dari ekspresi cemberutnya. Meskipun dia pikir melihat wajah putranya yang frustrasi itu cukup lucu, rasa bersalahnya semakin berat. Kalau saja dia dilahirkan dari garis keturunan langsung. Bakat putranya sangat brilian, tetapi batasan yang jelas ditempatkan pada keturunan agunan keluarga Leonhard. Dalam upacara kelanjutan garis darah 3 tahun dari sekarang. Meskipun putranya sangat luar biasa sehingga sulit untuk percaya bahwa dia masih anak-anak, tidak mungkin dia bisa bersaing dengan pewaris sejati yang tumbuh di rumah tangga utama. Kenyataan seperti itu membuat Gerhard merasa tersiksa. Kalau saja dia dilahirkan tanpa bakat seperti ayahnya. Maka Eugene tidak perlu merasakan kesenjangan antara bakat bawaannya dan tantangan yang ditimbulkan oleh kenyataan. Mengapa kamu memiliki ekspresi seperti itu di wajahmu, ayah? Tidak apa-apa. Seolah-olah, Anda dapat dengan jelas mengatakan bahwa dia menyalahkan dirinya sendiri lagi karena tidak bisa memberi saya kesempatan terbaik. Eugene mendecakkan lidahnya saat dia menatap Gerhard. Karena ingatannya yang jelas dari kehidupan sebelumnya, sulit untuk menganggap Gerhard sebagai ayahnya. Namun, tidak mungkin untuk menyangkal bahwa dia telah dilahirkan kembali sebagai putra Gerhard. Ayah,
Sudah lama sekali, jadi kenapa kita tidak bermain-main saja? Apa? Aku berkata, bermain pertempuran. Eugene tidak menyebutkan kata spar. Dia mencoba untuk mempertimbangkan perasaan ayahnya jika putranya yang berusia 10 tahun menantangnya untuk bertanding. Itu sebabnya dia menggunakan kata, bermain sebagai gantinya, tetapi ekspresi Gerhard masih membeku ketakutan. Gerhard pertama kali merasakan beban di perutnya menyeretnya ke bawah. Kemudian dia melihat lengan anaknya mengacungkan pedang kayu besi seperti mainan. Mari kita tinggalkan itu untuk lain kali. Jika putranya yang berusia 10 tahun secara tidak sengaja menggunakan kekuatan penuhnya saat bermain. Gerhard dengan cepat mundur sambil berkeringat, hanya memikirkannya. Eugene terkikik ketika dia melihat ayahnya melarikan diri.